selamat malam buat semuanya. Kembali lagi di Do You Believe It or Not. Dan seperti biasa balik lagi sama gua Farah yang bakal membacakan cerita yang sudah dikirimkan oleh, kali ini kita mendapat kiriman dari Usman. Ya, langsung gua bacain aja. Halo, nama gua Usman. Gue mau berbagi cerita pengalaman yang gue alamin. Di sini gue bakal ngejelasin rumah gue dulu ya. Rumah gue ini udah lama banget kosong. Kurang lebih 8 tahunan kosong sebelum gue dan keluarga gue tempatin. Dan kanan kiri rumah gue ini rumah kosong. Rumah gue tingkat. Ada 2 kamar di bawah, yaitu kamar orang tua gue di kamar depan, sama satu lagi kamar adik gue yang paling kecil. Dan di atas itu ada 2 kamar, yaitu kamar gue dan kamar adik gue. Sampai akhirnya ada kejadian yang menurut gue gak asik banget sih. Langsung aja ke ceritanya. Awal kejadiannya, gue baru balik ngampus dan sampai rumah itu jam 9 malam. Di luar rumah gue udah ngerasa aneh. Soalnya begitu gue sampai gerbang, gue tuh digembok dari luar. Jadi, itu gerbang kayak ada yang gembok dari luar dan gak ada orang sama sekali. Tapi, anehnya, gue bisa lihat pintu rumah gue itu kebuka lebar kayak ada orang di dalam. Akhirnya, mau gak mau ya gue manjat buat masuk rumah. Dan karena gue pikir takut ada maling juga kan, begitu sampai dalam, ternyata di kamar orang tua gue ada bokap gue lagi nonton TV. Dalam hati gue, loh, bokap udah balik, tapi kok gerbang dikunci dari luar? Gue gak ambil pusing tuh. Gue ngambil kunci gerbang, gue buka terus masukin motor. Gue samperin bokap gue di kamar orang tua buat sekedar rebahan sambil nonton TV bareng di kamar itu. Sampai sekitar 10-15 menitan nonton TV, bokap gue keluar kamar. Gue yakin dia mau ngerokok. Karena gue gak punya rokok dan duit gue lagi sedikit, akhirnya dengan maksud gue mau minta rokok ke bokap gue. Akhirnya gue ikutin dia keluar. Dan gue ngomong, "Bah, minta rokok ya?" Dan bokap gue pun jawab, "Ambil." Gue ngerokok di ruang tamu, sedangkan bokap ngerokok di teras. Di teras gue ini ada 2 bangku dan 1 meja yang dimana bangkunya itu saling hadap-hadapan. Akhirnya, gue duduk depan bangku yang didudukin bokap, jadi kita saling hadap-hadapan. Sekitar 3 menitan kita ngobrol soal kuliah gue dan soal gawean bokap gue. Gak ada hal yang aneh dari selama gue sampai rumah malam itu, terkecuali gerbang rumah yang kekunci dari luar. Tapi keadaannya dalam rumah ada bokap gue. Selang beberapa lama, gue udah gabut. Gue juga diam dan gue juga udah gak tahu berapa batang rokok yang udah gue isep. Mulai iseng, muter-muter rokok di tangan kas orang ngerokok gabut. Sampai akhirnya, karena rokoknya masih panjang dan baru gue nyalain, bara rokok itu kena telapak tangan gue. Refleks,
Rokok gue yang gue pegang itu lepas dan jatuh. Oh iya, ngomong-ngomong, bokap gue itu kalau di rumah selalu pakai sarung. Dan sarungnya selalu di atas mata kaki. Tapi, begitu gue mau ngambil rokok yang jatuh, karena posisi duduk yang hadap-hadapan sama bokap, jadi seharusnya gue bisa ngeliat kaki bokap gue. Tapi keadaan udah aneh. Di situ gue gak ngeliat kakinya, bahkan gue coba lihat sampai bawah dan gue perjelas, tetap gak ada kakinya. Dan kalian tahu, kaki yang biasanya napak, ini yang gue lihat gak ada kaki dan gak napak. Perasaan gue mulai gak enak, karena gue sadar, ternyata yang dari tadi nonton TV, ngobrol, dan ngerokok bareng gue ternyata bukan bokap gue. Gue duduk lagi, tapi gue gak ngadep ke bokap gue. Gue ngadep ke depan. Gue gak berani bertindak, gak berani ngomong apa-apa, karena gue takut sosok yang nyerupain bokap gue bakal ngerubah jadi wujud aslinya yang lebih serem. Dan gue gak mau itu terjadi. Jadi gue tetap duduk di situ, tetap ngerokok dengan keadaan tangan yang gemeteran sambil keringat dingin. Dan di situ gue merubah posisi duduk gue yang semulanya hadap-hadapan sama bokap. Ini bangku gue geser. Jadi ngadep ke depan pagar. Gue gak ngomong sepatah kata pun dari situ. Begitupun bokap gue. Keadaan saat itu bener-bener hening sampai akhirnya bokap gue manggil, "Kak." Gue diem aja tuh, gak nengok dan gak jawab. Bokap manggil lagi tapi suaranya agak berubah yang kedua kali. "Kak, kok diem aja?" Gue masih diem sampai akhirnya bokap gue negor buat yang ketiga kali. Di situ suaranya benar-benar berubah dan itu emang benar-benar bukan suara bokap gue. "Kak, kok diem aja? Kenapa?" Gue jawab, "Gak apa-apa, Bah." Bokap gue diem sejenak dan jawab, "Gak apa-apa. Apa emang udah tahu?" Dari situ, gue cuman bisa diam. Selang beberapa detik, gue coba ngeberanin diri gue buat sedikit noleh ke arah bokap gue. Tapi pas gue noleh ke belakang, ternyata yang gue ajak ngobrol tadi, gue minta rokok tadi adalah sosok penunggu yang ada di rumah gue. Kalian tahu apa? Sosok laki-laki besar, hitam, tinggi, rambut panjang, acak-acakan, dan yang paling gak bisa gue lupa adalah kuku dia yang panjang banget dan bertaring kayak genderuwo. Spontan, tanpa gue pikir panjang, gue langsung lari sekenceng-kencengnya menjauh dari rumah. Gue gak mikirin pintu rumah dan pagar yang gue tinggal terbuka lebar. Gue berhenti di warung yang agak lumayan jauh dari rumah untuk beli air karena haus lari-larian. Pas gue lagi duduk di warung, sambil mikir kalau kejadian yang baru aja gue alamin ini bener apa enggak sih, tiba-tiba HP gue bunyi. Ternyata ada telepon dari adik gue. Dia marah-marah. "Kalau kemana? Ini motor lo ada tapi pintu lo biarin kebuka lebar gini. Di rumah juga gak ada orang. Ntar kalau ada hilang gimana?" Gue
Lu di mana sekarang? Adik gue pun jawab lagi, gue di rumah ini baru pulang. Ini pintu gerbang sama pintu rumah dibuka lebar gini tapi nggak ada orang, ntar ada maling gimana coba? Gue, lu di rumah? Sama siapa? Adik gue pun jawab, sendiri nggak ada orang, kenapa sih? Belum sempet gue jawab, adik gue nyambung, ini bokap baru pulang nih naik gojek. Gue pun bertanya-tanya, bokap baru balik? Iya, ini naik gojek, baru masuk. Dan emang ternyata begitu gue pastiin, emang yang dari awal nonton TV, ngobrol sampai ngerokok bareng gue itu bukan bokap gue yang asli. Dan di situ gue cuman bisa bengong, diem, dan ya gue nggak bisa ngomong apa-apa karena itu bener-bener nyata gue alami sendiri, dan itu bener-bener gue ngobrol kayak sama persis ngobrol sama bokap gue, tapi kenyataannya beda. Mungkin segini dulu cerita dari gue. Nanti gue akan ceritain lagi cerita yang dari gue. Terima kasih.